Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rogaya. Di sini saya untuk sementara waktu akan mengajar kalian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan materi kita yaitu pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu akan menginformasikan mengenai presensi semasa pembelajaran Ibu ini ya. Nah, presensinya itu dilakukan mulai dari jam 7 sampai jam setengah 8 melalui grup WhatsApp. Jika lebih dari jam setengah 8 kalian belum melakukan presensi, maka Ibu anggap kalian telat. Dan Ibu memberi waktu sampai jam 8 untuk mengkonfirmasi bahwa kalian sakit atau izin. Jika lebih dari jam 8 belum ada konfirmasi mengenai sakit atau izin, Ibu anggap kalian tidak hadir, gitu ya. Mungkin dapat dipahami mengenai presensi, dan kita bisa lanjut ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai hakikat good governance. Pertama kita akan memahami yaitu governance itu sendiri. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Selain itu juga dapat diartikan sebagai mekanisme praktek dan tata cara pemerintahan dan warga negara mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Nah, di sini seringkali masyarakat itu menyamakan persepsi mengenai governance dengan government. Padahal mereka adalah kedua hal yang berbeda, yaitu karena government hanya politisi dan pemerintah yang mengatur melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari kita adalah penerima yang pasif. Sedangkan governance itu sendiri yaitu meleburkan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah, karena kita semua adalah bagian dari proses governance itu sendiri. Jadi udah terlihat ya apa perbedaannya gitu. Istilah governance itu pertama kali populerkan oleh Bank Dunia, yaitu cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola ekonomi dan untuk pembangunan masyarakat, dan pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan suatu bangsa di semua tingkatan. Nah, tingkatannya itu yaitu ada yang pertama economic governance, political governance, dan administrative governance, di mana dalam tata kelola ekonomi itu untuk mengatur pemerataan ekonomi dan sumber daya sosial, kemiskinan, dan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan dalam tata kelola politik yaitu sebagai formulasi dari kebijakan, dan sedangkan yang terakhir tata kelola administratif yaitu sebagai sistem implementasi dari proses kebijakan. Kemudian good governance. Pengertian dari good governance itu sendiri adalah tata kelola pemerintah yang dimana penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkatan. Tata pemerintahan mencangkup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan negara, kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembati perbedaan-perbedaan di antara mereka. Nah, di dalam good governance ini memiliki 3 institusi, yaitu negara atau pemerintah, kemudian sektor swasta atau dunia usaha, dan yang terakhir masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan dibutuhkan interaksi dalam menjalankan fungsi-fungsinya, di mana ketiga institusi ini memiliki fungsi sebagai berikut. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Kemudian sektor swasta atau dunia usaha berfungsi sebagai menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Kemudian yang terakhir masyarakat, yaitu berfungsi memiliki peran positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.
Good governance memiliki dua perspektif, yaitu negara dan pemerintah, di mana orientasi negara yang baik adalah negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstitusinya, seperti legitimasi, apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat. Yang kedua, akuntabilitas, menjamin otonomi dan hak asasi manusia. Dan terakhir, devolusi kekuasaan dalam jaminan kontrol sipil. Kemudian, orientasi pemerintah yang baik, yaitu pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ini tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi. Nah, dalam pemerintah ini ada 3 hal penting. Yang pertama, struktur, mekanisme, politik, serta administrasi berfungsi secara efektif dan efisien. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan mengenai hakikat good governance itu sendiri. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, yaitu good governance adalah suatu tata kelola pemerintah yang baik meliputi 3 aspek, yaitu ekonomi, politik, dan administrasi, yang bertujuan agar terciptanya keterbukaan, tanggung jawab, keadilan, dan menjalankan hak-haknya dalam mengelola agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.